Pemirsa, pengusaha muda Sorong James Nixon Senewe mengajak generasi muda mengukir prestasi dengan semangat Sumpah Pemuda karena prestasi selalu dihasilkan dari kerja keras dan kerja cerdas mengatasi masalah yang dihadapi seperti yang telah ditunjukkan pemuda pejuang kemerdekaan dulu. Ajakan ini disampaikan menanggapi tema Hari Sumpah Pemuda 2023 bersama Majukan Indonesia sebagaimana dijelaskan berikut ini. Bung James, kalau kita bicara semangat Sumpah Pemuda, bagi Anda, semangat seperti apa yang perlu dimiliki pemuda untuk menjawab tantangan global dengan semangat Sumpah Pemuda tersebut? Bagi saya, untuk menjawab tantangan global tentang generasi muda pada saat ini, tentunya kita feedback ke belakang. Kita melihat ke belakang bahwa zaman dulu pemuda memperjuangkan kemerdekaan walaupun terkotak-kotak dengan wilayah atau dengan pulau, akan tetapi bersatu hati, semangat satu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan itu menjadi barometer dan itu harus kita apresiasikan. Apresiasikan itu pada saat ini adalah buat generasi-generasi muda atau generasi yang akan memegang tongkat estafet kita di masa yang akan datang. Tentunya bagi mahasiswa, mari kita belajar dengan sungguh agar kita mengukir prestasi di dalam memperjuangkan pendidikan yang kita jalani, sehingga kita dapat berguna bagi masa depan atau generasi bangsa kita. Dan juga bagi pelaku usaha, tentunya usaha-usaha muda, tentunya mari kita melaksanakan usaha kita dengan baik dan benar, sehingga usaha kita bisa dapat berkembang, dapat menjadi contoh yang baik buat generasi-generasi muda yang akan datang. Seperti itu, Pak Poli. Tantangan terbesar apa yang menurut Anda perlu diwaspadai pemuda di era globalisasi saat ini? Bagi saya tentunya ada dua hal yang harus kita hindari atau kita waspadai, yaitu rasa egoisme kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi penerus, agar jangan gampang terpengaruh oleh hal-hal yang merusak generasi muda. Terus yang kedua adalah tentang teknologi. Era teknologi kita, tentunya kita anak-anak muda sangat-sangat mendapat tantangan besar, karena dengan media-media sosial yang tidak mendidik itu dapat mempengaruhi akan cara pola pikir atau cara berpikir generasi muda kita pada saat ini. Tetapi ada juga hal yang positif yang harus kita ambil di dalam kita menggunakan media sosial, yaitu hal-hal yang membangun. Di situ banyak konten-konten yang positif tentang bagaimana caranya kita sebagai anak muda berusaha dari awal untuk menjadi pelaku-pelaku usaha yang baru. Itu kita bisa adopsi hal-hal yang positif, tetapi untuk hal-hal negatif yang pengaruh dari luar, pengaruh dari budaya-budaya luar, itu mari kita perlu waspadai sehingga kita tidak terjerumus oleh hal-hal yang negatif. Tetapi hal positif, mari kita menggunakan itu, mari kita mencontohkan itu untuk diri kita sendiri. Seperti itu, Pak Poli. Sebagai pelaku usaha yang saya anggap sudah cukup sukses, sebenarnya kunci sukses Anda itu apa? Pelaku usaha ini tidak langsung instan. Tentunya membutuhkan energi, membutuhkan pemikiran, membutuhkan berbagai macam komitmen, sehingga ya kita bisa memperjuangkan diri kita lewat pelaku usaha, dan kita juga bisa menjadi orang yang bisa menghidupkan orang lain, seperti itu, lewat ya mungkin kita bisa menyerap tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh perjuangan anak muda di era sekarang ini. Jadi orang berhasil yaitu orang yang memperjuangkan. Jadi kita berjuang untuk keberhasilan kita sendiri. Jadi itu adalah suatu hal yang harus kita mengerti, yaitu ya perjuangan kita ini perjuangan untuk keberhasilan kita. Seperti itu, Pak Poli. Terima kasih sudah berbagi di CWN News. Terima kasih, Pak Poli.